Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pada sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Miss. Oke. Semoga hari ini akan jadi hari yang lebih baik bagi kita semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini dapat kita ingat dan kita pahami sampai ke depannya dan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Jadi bagi siswa-siswa Miss semuanya, ada beberapa yang kemarin sudah ikut partisipasi untuk live teaching hari Kamis, ada juga yang belum ini ya. Ya, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai kingdom plantae. Salah satu bagian dari kingdom plantae yaitu kelompok Bryophyta atau lumut. Mungkin kalian ini udah pada tahu nih, yang mana sih tumbuhan lumut gitu kan? Udah sering jumpa nih, yang mana kelompok tumbuhan lumut. Untuk memahaminya, untuk lebih paham mengenai tumbuhan lumut sendiri, kita harus mengetahui, balik lagi nih, konsep dalam mengenal suatu makhluk hidup. Harus mengetahui ciri-cirinya. Sama seperti kita harus mengenal seseorang, gimana caranya kita bisa lebih dekat sama seseorang, kita harus tahu nih, dia itu spesifiknya gimana gitu kan. Kita juga untuk mengenal suatu makhluk hidup, kita juga harus tahu nih ciri-ciri yang mereka miliki itu apa aja gitu. Biasanya di sini Miss ada beberapa contoh. Jadi indikator kita hari ini yaitu memahami karakteristik makhluk hidup. Di sini Miss ada beberapa contoh, ada 4 gambar lumut. Kira-kira dari 4 lumut yang ada di gambar ini, yang mana sih yang paling sering kalian ketemui? Satu, Miss. Yang ini ya? Nomor 1. Kalau yang ini belum pernah? Belum, Miss. Kalau yang ini pernah? Oke. Jadi tumbuhan lumut yang ini biasanya itu sering bersamaan sama tumbuhan lumut yang ini. Ini sebenarnya sama aja, bedanya yang ini tumbuhan lumut daun ya. Yang ini tumbuhan lumut daun, ini lumut hati, lumut tanduk, ya. Jadi beberapa lumut ini sering kita manfaatkan dalam kehidupan kita, namun sering kita abaikan fungsinya sendiri. Kalau kalian tahu bahwa tumbuhan lumut ini sangat banyak manfaatnya bagi kita, terutama dalam keseimbangan ekosistem. Dia membantu dalam proses penghasilan oksigen yang sangat besar. Namun dia tidak harus menggunakan lahan yang banyak gitu. Dan juga dia membantu dalam mencegah erosi tanah. Jadi salah satu faktor pendukung gimana sih caranya agar erosi tidak terjadi adalah dengan adanya tumbuhan lumut ini. Ada kehadirannya dari tumbuhan lumut sendiri gitu. Jadi di sini ada juga nih, mungkin kalian sering menggunakan kapas nih. Kapas juga sering kita gunakan. Kapas ini sebelum adanya kapas, apa sih yang digunakan sebagai pembersih luka gitu kan? Dari kelompok Markhantia atau lumut hati. Dia memiliki kemampuan dalam menyerap air yang sangat tinggi sehingga digunakan dalam penggunaan penyerapan air atau seperti kapas fungsinya waktu Perang Dunia ke-1 gitu. Nah, jadi sekilas tentang pengantar lumut, kita akan memahami apa aja sih suatu jenis tumbuhan itu dapat dikategorikan sebagai lumut, gitu ya. Jadi kelompok Bryophyta, gitu kan. Suatu kelompok Bryophyta itu memiliki struktur tubuh yang kurang lebih sama, walaupun misal kalian lihat nih, ada yang dia bentuknya berdaun gitu kan, ada yang beda-beda nih bentuk daunnya. Tapi dia masih dia nggak masuk ke tumbuhan spermatophyta atau paku gitu. Gimana sih bedainnya? Yang paling harus kalian ingat satu konsepnya, tumbuhan lumut maupun tumbuhan paku itu biasanya hidup di tempat yang kelembapannya tinggi, gitu ya. Kelembapannya tinggi. Mereka dapat melakukan proses reproduksi itu harus dengan bantuan air, ya, dengan bantuan air. Itu untuk awalnya. Jadi untuk struktur tubuhnya sendiri, dia memiliki 2 fase hidup. Lihat, ada fase sporofit maupun gametofitnya. Apa sih itu, Miss?
Jadi sebelum ke situ kita lihat struktur tubuhnya dulu ya. Nah, jadi tumbuhan Bryophyta sendiri, dia itu kan sudah termasuk tumbuhan berkormus, sudah bisa dibedakan mana batang, mana daun. Namun, dia itu sebenarnya dibilang berkormus pun masih dalam keadaan peralihan atau peralihan antara talopita ataupun kormus, bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya, gitu kan. Tapi dibilang di sini pun akar batangnya sudah bisa dibedakan, ini masih menyerupai, belum batang maupun daun sesungguhnya. Ataupun di sini akarnya itu masih akar semu. Kenapa Miss seperti itu? Sebab struktur dari daun, batang maupun akarnya masih sangat sederhana, hanya menjalankan fungsi yang sangat sederhana. Itu ya. Jadi kita mulai dari bawah, ada akar semu, memiliki akar semu atau rhizoid yang membantu dalam proses penyerapan air dan nutrisi untuk suatu tumbuhan. Itu ya. Baru ada juga nih struktur yang mirip dengan daun atau sering disebut sebagai daun atau leaf-like structure atau daun yang menyerupai daun gitu kan. Ada juga batang. Fungsinya sama nih. Dia di sini dalam membantu dalam proses fotosintesis gitulah, membantu dalam penghasilan makanannya. Untuk batangnya sendiri menopang tubuhnya, dan yang ini nih yang berbeda dengan jenis tumbuhan lainnya. Apa sih yang spesial dari tumbuhan lumut ini? Jadi tumbuhan lumut ini memiliki struktur di dekat batangnya itu, kalau misalnya kita lihat dia mungkin kayak bunganya, tapi sebenarnya ini bukan. Ini bisa juga disebut sebagai sporongium atau kapsul yang berfungsi untuk menghasilkan spora atau kotak sporanya nanti. Bagian ujungnya ini disebut sebagai operculum. Ya, operculum, di mana kalau misalnya nanti curah hujan atau intensitas air memadai, itu akan mendorong operculum untuk terbuka sehingga spora dapat keluar, gitu ya. Namun yang harus kalian tahu bahwa ada lagi nih ciri-ciri yang lain, bahwa kelompok Bryophyta sendiri itu tidak memiliki pembuluh atau Atrochiophyta. Masih ingat kan di semalam Miss ada bahas? Dan juga dia merupakan suatu tumbuhan yang termasuk talusnya kecil. Tadi Miss ada bahas nih, habitat lingkungan lembab. Dia dapat berkembang biak dengan menggunakan sporanya. Sporanya ada di dalam kotak sporanium, gitu ya. Ini. Dan juga mengalami metagenesis atau pergiriran keturunan antara fase gametofit. Apa sih Miss maksud fase gametofit ini? Jadi fase gametofit ini waktu lumut dalam bentuk daun. Lihat ini, yang berbentuk daun itu disebut sebagai fase gametofit atau fase menghasilkan gamet, ya. Fase gametofit fase atau waktu dia menghasilkan gamet yang bersifat haploid. Kalau dia bersifat haploid berarti pembelahannya itu secara meiosis. Dan ada fase sporofit yang ada bagian sporoniumnya, dan jadi ada nih sewaktu-waktu kalian cuma lihat bagian daun-daunnya aja nih di lumut, sebab dia belum mengalami fase sporofit. Sebab di lumut fase dominan atau bentuk dominan yang lebih lama di lumut itu adalah fase gametofitnya, ketika dia menghasilkan waktu dia dalam bentuk lumut sendiri, tumbuhan berdaun-daun yang kecil-kecil ini, gitu ya. Sejauh ini untuk ciri-ciri lumut kira-kira sudah paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Paham ya? Kalau Miss ngomongnya terlalu cepat? Sedikit ya? Oh enggak. Nanti Miss perlambat kalau misalnya Miss ngomongnya terlalu cepat ya. Jadi untuk ciri-ciri lumut sendiri hanya ini. Udah. Kita lanjut mengenai metagenesis. Kalau Miss bilang mengenai metagenesis, apa sih yang ada di pikiran kalian? Metagenesis. Di SD kita pernah dengar nih kata metagenesis, metamorfosis gitu. Kalau metamorfosis masih ada yang ingat? Apa sih arti metamorfosis? Perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Kalau dia metagenesis, kira-kira ada terjadi perubahan nggak? Ada.
Ada terjadi perubahan. Namun bedanya kalau misalnya metamorfosis tadi kan perubahan bentuk nih, udah ada, tinggal berubah bentuknya. Kalau dia metagenesis, ada yang dihasilkan. Jadi atau istilahnya bisa disebut sebagai pergiliran keturunan. Jadi fase reproduksinya gitu, tapi dia siklusnya berulang karena metagenesis, gitu ya. Apa sih? Jadi di sini coba kalian perhatikan. Di sini Miss ada gambar metagenesis tumbuhan lumut. Jadi di sini Miss ambil contoh dari tumbuhan lumut. Coba kalian lihat dulu sebentar, nanti akan Miss jelaskan. Kalau bisa, kita startnya dari gambar yang ini. Nanti kalian perhatikan dulu, biar lebih mudah menjelaskannya, oke? Oke, jadi Miss lanjut. Untuk metagenesis atau pergiliran keturunan dari tumbuhan lumut sendiri, jadi dia itu dapat terjadi secara generatif dan vegetatif, ya. Ketika dia generatif kan berarti terjadi, ya kan, terjadi pertemuan antara ovum dan sel kelamin jantan pada lumut, gitu kan, menghasilkan zigot, gitu ya. Itu generatifnya, ya, itu generatif. Namun untuk vegetatifnya, dia itu dengan bantuan bagian tubuhnya sendiri. Di sini Miss balik lagi ya ke gambar awal. Jadi pada lumut hati biasanya ada bagian yang ini, yang kayak bulat-bulatan ini disebut sebagai gemma cup. Ya, gemma cup ini kenapa disebut sebagai gemma cup? Karena dia berbentuk seperti rongga yang kayak cup botol gitu, cup, ya kan? Jadi gemma cup ini sendiri berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif dari tumbuhan lumut sendiri. Jadi kalau misalnya gemma cup-nya itu diambil, itu kan, diambil terus kita letak di tanah yang habitat lingkungannya sesuai, dia akan tumbuh menjadi individu baru gitu. Bagian itunya aja yang diambil gitu. Sama kayak mirip-mirip kita mau ngestek tanaman gitu ya. Jadi namun kalau dia secara metagenesisnya, kita mulai dari spora. Kalau misalnya lihat ya, spora ini tadi letaknya di mana? Waktu Miss bahas tentang struktur dan ciri-ciri tumbuhan lumut. Di kapsul, Miss. Ya, di kapsul atau sporonium ya. Kapsul itu bisa disebut sebagai sporonium juga, ya. Jadi, sporonium tadi, sporonium yang ini, ya, kapsul atau sporonium ini, tadi kan Miss bilang, dia itu akan terbuka, operculumnya akan membuka ketika kondisi air mencukupi atau lembab. Biasanya ini di musim hujan, reproduksi lumut akan meningkat, gitu ya. Nah, ketika operculum terbuka, spora otomatis keluar, terbang ini. Bisa aja di bawah angin ataupun air, ya. Nah, ketika di bawah air, dia nanti akan tumbuh, berkembang, membentuk protonema. Nah, jadi protonema ini sendiri merupakan lumut muda. Istilahnya kalau kita bandingkan sama biji, kita kan punya biji nih. Biji ketika keluar daun pertamanya, itulah yang disebut sebagai protonema di bagian lumut, gitu ya. Ya, bisa dibayangkan. Jadi protonema sendiri itu masih belum tahu kita ini, dia ini lumut betina atau lumut jantan. Nah, jadi protonema sendiri akan terdiferensiasi atau spesialisasi menjadi struktur yang lebih khusus, membentuk lumut betina atau lumut jantan. Nanti lumut betina akan menghasilkan, lumut betina sering juga disebut archegonium atau penghasil ovum, sedangkan lumut jantan akan disebut juga sebagai antheridium, akan menghasilkan sperma. Ingat ya, untuk lumut betina dia disebut archegonium, untuk lumut jantan disebut sebagai antheridium. Betina menghasilkan ovum, jantan menghasilkan sperma, gitu ya. Jadi archegoovum dan sperma ini nanti akan mengalami fertilisasi dibantu oleh air maupun
angin. Nah, mereka akan mengalami suatu proses pembelahan secara pembelahan secara mitosis. Nah, mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan zigot. Di sini ketika dia dalam keadaan zigot, dia bersifat diploid, ya. Nah, diploid akan berkembang menjadi embrio dan berkembang lagi menjadi sporofit muda. Nanti siklus ini akan terus berulang. Dari sporofit muda akan berkembang menjadi sporofit dewasa, menghasilkan spora. Nah, spora berkembang lagi menjadi protonema, protonema berkembang berdiferensiasi membentuk lumut betina dan jantan yang akan menghasilkan ovum maupun sperma, akan mengalami fertilisasi, menghasilkan zigot yang akan berkembang membentuk embrio dan sporofit muda. Jadi kalau misalnya nih, ini pertanyaan simpel aja nih, ada pertanyaan nih. Menurut kalian, setelah kita baca tadi metagenesisnya kan, fase atau generasi sporofit pada tumbuhan lumut menurut kalian itu apa? Jawaban nomor 1. Protonema, Miss. Nema. Sporofitnya. Coba tadi kalau Miss nggak salah, Juria yang jawab. Atau siapa? Iya, Miss. Coba Juria, apa sih alasannya memilih fase atau generasi sporofit pada tumbuhan lumut itu sebagai protonema? Karena setelah sporanya pecah tadi akan membentuk protonema, Miss. Seperti biji yang berkecambah. Oke, kira-kira ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Ya, Miss akan klarifikasi sedikit mengenai fase sporofit. Jadi, kalian perhatikan lagi, sporofit, fase sporofit itu dia dalam bentuk sporogonium atau 2N, atau fase diploid. Dari siklus ini, menurut kalian, yang dia termasuk fase diploid itu yang mana? Yang dari sini, yang misalnya ini ya, Miss tunjuk yang bagian atas dari sini, dari sini ke sini, atau ini yang sporofit ya, misalnya yang dia diploid, yang dari spora ke archegonium atau ovum, atau dari zigot ke sporofit muda. Menurut kalian di mana sih fase sporofitnya? Ingat ya, Miss kasih clue. Ketika fase gametofit, tumbuhan lumut itu, fase gametofit itu ya yang dia dalam bentuk tumbuhan lumut, yang dia merupakan tumbuhan lumutnya. Nah, sedangkan ketika dia dalam bentuk fase sporofit, dia ada apa? Dia ada sporogoniumnya. Dah? Kira-kira yang mana sih? Dia dalam bentuk sporogonium. Nah, jadi kalau dibilang protonema, ini berarti dia sudah termasuk fase gametofit, ya. Nah, soalnya di sini dia sudah N, ya. Kalau dia nanti sporofit muda, embrio, zigot, nah di sini sudah 2N karena dia sudah mengalami pembelahan secara mitosis, gitu, ya. Nah, lihat. Jadi ini jawabannya, kita bisa langsung jawab ya kan sekali dua. Yang generasi sporofitnya dalam bentuk dalam bentuk sporogonium, sedangkan untuk fase gametofitnya dia dalam bentuk tumbuhan lumut. Itu ya. Kira-kira sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Ada, Ya. Miss. Coba dari 32 partisipan, ada nggak yang bisa nyimpulin apa aja sih ciri-ciri dari lumut, tumbuhan lumut ini? Ada? Nggak harus lengkap semua, tapi ada gitu, beberapa yang kalian tahu. Nanti kalau belum lengkap ditambahin sama temannya. Ada? Archaeopteryx sama Autrotoph, Miss. Oke.
Ada terima kasih itu tadi namanya siapa, Kak? Nurjana Lubis, Miss. Jana, oke, terima kasih Nurjana. Kira-kira Nurjana bisa nggak nyimpulin hasil pembelajaran kita hari ini? Apa aja sih ciri-ciri dari tumbuhan lumut sendiri? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Atau ada yang lain yang bisa? Saya, Miss. Saya, Miss. Coba kita mulai dari Nofri dulu, nanti dilengkapin oleh Juria ya. Nofri, coba ciri-ciri dari tumbuhan lumut sendiri yang Nofri tahu itu apa aja, Kak? Peralihannya itu akar, batang, daunnya tidak bisa dibedakan, terus punya akar semu, terus tidak mempunyai berkas pembuluh, terus lumut hidup di lingkungan yang lembab, berkembang biak dengan spora, mengalami metagenesis. Itu, Miss. Oke, terima kasih. Kira-kira Juria ada yang mau ditambahin dari yang disampaikan Nofri? Kayaknya udah pas, Miss. Oke, Miss tambahin sedikit. Jadi dia itu sudah bisa dibedakan batang dan daunnya, namun belum dapat dibedakan terlalu jelas gitu ya. Terus satu lagi yang harus kalian ingat, bahwa fase dominan pada metagenesis tumbuhan lumut yaitu gametofit atau dalam kondisi dia dalam bentuk tumbuhan lumut gitu ya. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.